Hai Sohib, kenalin, aku Ibe. Aku Seka. Aku Hana. Dan aku Ola. Kami anggota komunitas Sohib. Kamu udah tahu belum apa itu komunitas Sohib? Kalau belum, sini kami kasih tahu deh. Komunitas Sohib atau Sobat Hebat Indonesia Baik adalah bagian dari Indonesia Baik yang hadir untuk menemani kamu belajar dan berkembang. Komunitas Sohib hadir sebagai platform pengembangan diri yang menyajikan informasi, insight, dan konten-konten positif untuk meningkatkan skill dan kapasitas diri kamu. Bukan hanya itu, komunitas Sohib juga mengadakan banyak kegiatan upskilling loh, seperti workshop, talk show, dan kompetisi. Dengan tema seputar digital marketing, content creation, community management, dan digital skills lainnya. Semua bisa kamu ikuti secara gratis di komunitas Sohib. Komunitas Sohib juga memberikan ruang untuk saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Mau berbagi ilmu? Boleh. Mau cari teman diskusi? Silahkan. Mau curhat karena pusing kerjaan gak beres-beres? Ibe dengerin. Yuk bergabung bersama kami di komunitas Sohib dengan cara join grup Telegram dan follow Instagram kami. Hai Sohib, kenalin, aku Ibe. Aku Seka. Aku Hana. Dan aku Ola. Kami anggota komunitas Sohib. Kamu udah tahu belum apa itu komunitas Sohib? Kalau belum, sini kami kasih tahu deh. Komunitas Sohib atau Sobat Hebat Indonesia Baik adalah bagian dari Indonesia Baik yang hadir untuk menemani kamu belajar dan berkembang. Komunitas Sohib hadir sebagai platform pengembangan diri yang menyajikan informasi, insight, dan konten-konten positif untuk meningkatkan skill dan kapasitas diri kamu. Bukan hanya itu, komunitas Sohib juga mengadakan banyak kegiatan upskilling loh, seperti workshop, talk show, dan kompetisi. Dengan tema seputar digital marketing, content creation, community management, dan digital skills lainnya. Semua bisa kamu ikuti secara gratis di komunitas Sohib. Komunitas Sohib juga memberikan ruang untuk saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Mau berbagi ilmu? Boleh. Mau cari teman diskusi? Silahkan. Mau curhat karena pusing kerjaan gak beres-beres? Ibe dengerin. Yuk bergabung bersama kami di komunitas Sohib dengan cara join grup Telegram dan follow Instagram kami.
dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif. Ada yang baru dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif. Ada yang baru dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif. Ada yang baru dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif. Ada yang baru dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif.
Ada yang baru dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif. Ada yang baru dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif. Dapatkan secara gratis. Tolong dicatat gratis ya. Terus malam hari ini kita akan ngadain acara apa sih Kak? Pada malam hari ini Sohib Bercerita adalah salah satu
suatu program rutin yang akan hadir setiap 1 bulan sekali dari komunitas Sohib dengan konsep talk show yang akan mengulas cerita tokoh-tokoh berprestasi dan inspiratif dari berbagai bidang. Jadi di tengah-tengah kita sudah kehadiran tokoh-tokoh inspiratif yang bisa kita contek ilmunya biar kita bisa lebih berkembang lagi nih. Nah, kenapa sih Kak kita ngundang-undang si tokoh-tokoh yang inspiratif ini? Karena selain kita bisa mencontek, tokoh inspiratif pada malam hari ini selain sibuk kerja juga ikut komunitas. Kok bisa ya? Pasti bisa dong. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini terus. Jangan lupa nanti kita akan ada kompetisi, jadi pantengin sampai akhir. Sebelum kita mulai acaranya, mungkin aku harus memberitahu ke teman-teman terkait rules-rules yang ada pada malam hari ini nih. Mungkin Kak Ibe boleh dong dibantu untuk di-share untuk rules-rulesnya. Oke, rules yang pertama, rules of games nih. Teman-teman nih, sohib-sohib yang ada di rumah, seluruh peserta akan dinonaktifkan fitur kameranya selama acara berlangsung, jadi matiin aja on cam-nya, nggak usah on cam nggak apa-apa. Seluruh peserta juga akan di-mute selama acara berlangsung. Kalau teman-teman atau sohib di rumah mau bertanya, silahkan bertanya melalui fitur Q&A dengan format nama, underscore, asal, underscore, pertanyaan untuk siapa, karena kita kedatangan 2 tokoh pada hari ini. Untuk mendapatkan e-sertifikat, peserta wajib mengisi link absensi di akhir sesi dan join di grup Telegram di https://t.me/gabung sohib tuh. Linknya panjang ya, jadi nanti mungkin Kak Ibe bisa share nih di kolom chat biar teman-teman di rumah bisa langsung join aja nih di grup Telegram sohib. Selain itu, mungkin bisa di next Kak Ibe. Oke. Teman-teman, bagikan ceritamu mengikuti Sohib bercerita pada malam hari ini. Bagikan ceritamu mengikuti Sohib bercerita melalui video ataupun foto selama kelas berlangsung. Ceritamu dapat diunggah melalui media sosial. Kemudian screenshot bukti ceritamu yang nanti akan diupload sebagai bukti absensi di akhir sesi melalui form yang sudah kami sediakan. Jangan lupa untuk mention Instagram @id_sohib dan @indonesiabaik.id pada ceritamu. Jadi sebelum tag di follow dulu ya. Pastikan sudah di follow serta jangan lupa join juga di Telegram ID Sohib dan Indonesia Baik. Untuk 3 peserta dengan cerita yang paling menarik dan kreatif akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Sohib. Pemenangnya nanti akan diumumkan di grup Telegram dan Instagram @id_sohib. Jangan lupa di follow dan jangan lupa join makanya. Jika ada pertanyaan bisa ajukan melalui grup Telegram yang sudah tadi disebutkan atau official WhatsApp-nya Sohib di 0813394917767. Oke, thank you Kak Ibe. Nah nih, udah ada link yang lebih konkret ya, ada link Telegramnya, jangan lupa di screenshot, mungkin bisa di screenshot 1, 2, 3, oke, di follow, kemudian nanti jangan lupa di tag. Oke, mungkin itu sudah, kita langsung aja kali ya teman-teman sebelum kita kelamaan ya, kita akan membacakan profil untuk salah satu pembicara kita pada malam hari ini yaitu Mas Nurul Hasani. Halo Mas Nurul Hasani. Halo, selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam Mas Nurul Hasani. Aku manggil apa nih? Mas Nurul, Mas Hasan aja. Mas Hasan, oke. Sehat Mas Hasan? Alhamdulillah. Di rumah, di kos, di mana nih? Iya, ini di rumah. Hari ini kebetulan WFH. Oh, WFH. Tapi tetap ya kalau WFH tetap ikut komunitas, tetap sibuk ya Mas ya? Tetap, bahkan ya kalau WFH kan kayak nggak ada jam kerjanya gitu. Jam 8 pagi udah mulai, terus ya karena dianggap online gitu kan, ya udah bisa terus gitu dianggapnya. Lebih fleksibel ya hitungannya. Lebih fleksibel, mungkin malah lebih nggak ada jam kerjanya aja kalau WFH gitu. Pokoknya noted Pak, kayak gitu ya kalau di dalam grup WhatsApp kantor. Oke. Mas Nurul Hasani, sebelumnya aku terima kasih banyak nih udah mau meluangi waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mungkin boleh nih Kak Ibe sambil di-share untuk profilnya Mas Hasan ya. Oke, Mas Nurul Hasani.
adalah seorang ASN di BSSN, founder Abdi Negara Muda, dan juga beliau merupakan alumni ASN Academy dan Forum Indonesia Muda. Ini ada experience-nya Mas Hasan nih, dimulai daripada tahun 2018 sampai dengan 2019, merupakan pengurus Forum Indonesia Muda Regional Depok. Kemudian peserta ASN Akademi Angkatan 1, kemudian pendiri komunitas Abdi Negara Muda ini di tahun yang sama, teman-teman. Kemudian Kepala Bidang Kerjasama, Organisasi dan Pengembangan SDM Komunitas Negarawan.id, dan pada saat ini Change Agent di BSSN. Ada beberapa pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh Mas Hasan nih. Ada Satya Lencana Karya Satya 10, kemudian Dharma Persandian 10, peserta out of the box ASN Akademi Angkatan 1. Ternyata Mas Hasan tuh orangnya out of the box, guys. Penyuluh anti korupsi muda tersertifikasi dan Certified Data Protection Officer. Keren ya, Mas Hasan. Ini baru profil singkatnya. Mungkin kalau teman-teman mau kepoin Mas Hasan, bisa di searching di LinkedIn-nya Mas Hasan nih. Kita kepoin lagi lebih lanjut terkait pengalaman-pengalaman profesional Mas Hasan. Oke, Mas Hasan, mungkin nggak usah lama-lama kali ya. Aku mau tanya-tanya nih tentang kemampuan Mas Hasan mengelola waktu dan lain-lainnya selama menjadi seorang ASN, juga seorang komunitas di beberapa komunitas ya. Pertama, mungkin aku mau tanya nih ke Mas Hasan. Alasan atau, ini kan Mas Hasan kan sekarang menjadi seorang ASN ya, kerja seperti yang tadi kita ketahui, WFH aja berarti kita harus available 24 jam. Alasan Mas Hasan dan atau latar belakangnya untuk mulai aktif berkomunitas hingga terlahirnya sebuah Abdi Negara Muda ini sebagai salah satu komunitas yang mewadahi ASN untuk berkreativitas itu apa sih, Mas? Kenapa sih mau menyibukkan diri lebih sibuk lagi? Oke, baik. Makasih Mbak Cynthia. Saya belum menyapa Mas John ini, Mas. Selamat malam Mas John. Terus juga teman-teman Sohib ya, kalau sapaan Sohib. Oke, mungkin selamat juga malam Mas Hasan. Malam Mas John. Malam Mbak Cynthia. Ya. Nanti kita ngobrol lebih panjang ya sama Mas John ya. Kita akan kepoin lebih dalam nih. Iya, ini juga mungkin ada kawan muda juga. Kalau di Abdi Negara Muda, kita sapanya kawan muda, Mbak. Mungkin ada yang join juga. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, mungkin langsung ya Mbak Cynthia, tadi ditanya tentang latar belakang berkomunitas. Nah, saya mundur sedikit Mbak, jadi intinya apa yang sekarang ini, ya saya teman-teman semuanya itu pasti ada pengalaman yang terkait di masa-masa sebelumnya Mbak, jadi kayak akumulasi. Nah, saya singkat cerita, saya tuh sebenarnya anak kampung, jadi kayak perihal komunitas, terus macam-macam, saya belum kenal sampai saya SD, MTS, SMP itu di kampung, jadi kayak benar-benar ya boro-boro gitu kenal banyak orang, jadi benar-benar kayak terisolasi, emang di daerah pelosok. Nah kemudian saya SMA asrama, jadi ini mulai ke tengah dikit yang lebih ramean, tapi asrama full 3 tahun. Nah saya ngerasa di sana titik poin mulai kayak kenal banyak orang, jadi kayak di luar daerah, terus mungkin yang sampai dari beda provinsi, terus kita ketemu di asrama SMA itu mulai macam-macam, mulai juga ikut kegiatan yang di luar provinsi, mungkin sempat juga beberapa kegiatan di nasional, itu mulai kebuka juga. Nah, habis itu saya kebenaran kuliah asrama. Nah, kuliah asrama ini plus minus. Yang minusnya menurut saya jadi agak kuper gitu, karena kita full asrama juga 4 tahun. Nah, jadi kayak mulai tertutup lagi. Nah, baru setelah lulus kuliah saya ngerasa, wah ini saya harus mulai kayak aktif lagi nih. Itu mulai macam-macam dan satu yang menurut saya itu jadi kayak awal juga mulai kenal banyak teman-teman di komunitas waktu ikut Forum Indonesia Muda di tahun 2017. Nah, jadi yang kayak nyambung ke segala macam. Terus juga ada pengalaman yang menurut saya cukup banyak berperan. Saya sempat jadi ketua alumni SMA. Itu angkatan atas bawah itu juga kayak banyak saya dapat pengalaman pelajaran berorganisasi di sana, manage tim juga, karena namanya komunitas kan ya 11-12 sama organisasi kalau menurut saya, dalam komunitas ya organisasi gitu kan. Nah jadi kalau misalkan di rekap gitu latar belakangnya, kalau saya lebih kepada karena bersyukur sih sebenarnya, karena tadi saya dengan latar belakang orang kampung gitu, saya bisa kayak ya gampang bisa kuliah di ikatan dinas, terus juga jadi ASN hitungannya ya bypass gitu kan, otomatis jadi PNS, terus juga mungkin bisa lanjut kuliah di UI. Jadi kayak saya ngerasa cukup banyak kemudahan. Terus sekarang tinggal di ibu kota yang kita mau ngapain aja gampang gitu kan. Di Jakarta ya mau ikut webinar mah setiap hari setiap jam ada. Terus mau ikut yang offline juga misalkan belum ada corona semua bisa.
Terus juga ya saya pengen apa-apa yang saya bisa dapat, saya bisa bagi. Jadi kayak saya bersyukur dengan cara berbagi tadi. Nah kemudian juga ya pada akhirnya mungkin aktualisasi diri ya. Ini juga yang di Abdi Negara Muda, saya ngerasa yang lumayan sulit. Jadi benar-benar dari nol. Kalau misalkan komunitas alumni SMA, kita ada kesamaan, sama-sama alumni SMA. Jadi kayak ada ikatannya. Nah ini yang Abdi Negara Muda, kita bukan satu instansi. Ya mungkin walaupun beberapa yang satu tim, satu instansi juga ada, tapi kayak benar-benar random gitu, full online juga. Ini juga kemudian Mas John, kita tim di Abdi Negara Muda juga. Ini Mas John dari Minahasa gitu. Ujuk-ujuk ketemu, dan kita secara fisik malah belum pernah ketemu. Tapi Mas John ini tim inti di ANM, dia jadi manajer program kita juga. Nah jadi kayak gitu. Jadi tadi lebih kepada bentuk bersyukur, berbagi, aktualisasi diri, sama ini agak bahasa dewa. Saya ya pengen meninggalkan legasi gitu. Legacy buat ya ntar kan manusia mati meninggalkan nama gitu, tapi bukan berarti kayak mau cari nama segala macam, tapi kayak ada yang ditinggalkan lah, kenang-kenangan baikan gitu untuk orang lain. Dia kurang lebih gitu sih kalau latar belakang khusus untuk ANM. Mungkin Mbak saya nambahin, jadi ANM itu lahir di masa COVID, jadi oleh COVID di 2020 di bulan Juni. Terus ya mungkin masih awal-awal banget WFH, jadi belum terlalu sibuk. Kalau sekarang mah WFH jangan ditanya, malah lebih sibuk dari WFO. Kalau dulu kan mungkin masih mencari pola, jadi masih bisa nyambi-nyambi juga. Kebetulan saya di sekitaran bulan April-Mei 2020 ikut program ASN Academy. Nah, jadi kayak salah satu yang diminta dari program itu adalah rencana aksinya apa setelah program ini. Saya masukkan ya mau membuat komunitas. Mungkin itu juga yang akhirnya kayak dapat reward lah, jadi peserta out of the box. Ya saya pikir saya udah punya dapat relasi di ASN Academy, itu benar-benar saya optimalkan. Saya tembak aja, ini dong bantuin jadi narasumber lah, jadi moderator, bahkan yang bisa bantu tim juga. Terus ya itu sih, jadi mungkin momennya juga ya aktualisasi diri, mungkin akumulasi yang udah didapat sebelumnya, berkat bantuan teman-teman juga. Jadi ini bukan program sendirian juga ya, walaupun kalau sekarang dibilangnya foundernya saya gitu, agak berat juga sebenarnya, kalau bisa nggak usah disebut, cuman ya supaya lebih tanggung jawab juga ya. Karena kalau ditanya-tanya ini siapa yang bikin segala macam latar belakang, kalau kita bilang nggak ada ya akan jadi pertanyaan gitu. Mungkin kurang lebih gitu Mbak Cynthia. Mantap Mas Hasan, ternyata dari anak singkong berubah jadi anak keju ya Mas ya. Mantap, keren. Dari situ berarti teman-teman udah bisa ngambil kesimpulan sedikit nih, kalau kita tuh nggak boleh insecure dulu, coba dulu. Kalau belum coba belum tahu jawabannya apa ya kan. Oke, dari seluruh kesibukannya Mas Hasan nih, mulai dari tadi udah kuliah asrama, kemudian memutuskan untuk oh yaudah after kuliah ini berarti saya harus memulai membangun relasi yang lebih luas lagi. Berarti kan mulai tuh ritme waktu kerjanya, apalagi tadi Mas Hasan sempat mention kalau awal corona mungkin WFH masih lenggang ya, cuman kesini-sini WFH udah mulai lebih padat dibanding WFO. Kira-kira gimana nih time manajemen Mas Hasan sendiri dalam bekerja sekaligus mengelola komunitas dan masih aktif dalam berbagai kegiatan di luar tanggung jawab sebagai seorang ASN, Mas? Ini adalah kayaknya kunci dari segala kunci ya, time management tuh. Oke, baik. Tentang time management ini kita mungkin beda-beda ya. Setiap teman-teman mungkin ada cara masing-masing juga. Nah, kalau saya mungkin saya sampaikan juga beberapa kondisi supaya mungkin nggak bisa di copy paste juga. Saya juga istilahnya belajar juga dari yang menurut saya wah ini bagus nih time managementnya. Dan time management itu dipengaruhi juga oleh motivasi sih, lebih ke sana juga. Jadi kalau emang udah kurang motivasi mau punya waktu banyak pun ya nggak bisa. Nah, terus kalau saya juga ini hitungannya perantau. Jadi saya kepisah sama orang tua. Jadi ini saya tuh mulai dari SMA, asrama kan udah kepisah, kuliah. Jadi kayak ini sampai sekarang juga di Jakarta, keluarga sebagian besar di Palembang. Jadi mungkin karena sekarang mandiri, plus minus lagi. Jadi menurut saya plusnya ya lebih enak gitu untuk berkreasi. Kalau saya juga tipe yang kalau dekat orang tua atau dekat keluarga malah kayak sungkanan. Nah itu mungkin nggak tahu ada teman-teman yang sama apa enggak. Untuk time management saya juga belajar juga kayak ya googling gitu kan, gimana sih cara yang bagus untuk time management. Terus juga mungkin ada yang nentuin skala prioritas. Dan satu yang saya sampai sekarang sampai ya detik ini pun saya bikin checklist, itu saya cukup ngebantu, yaitu nyambung ke time management juga. Saya bikin
rencana bulanan itu macam-macam. Kan sekarang udah banyak ya aplikasi bisa diinstal, to-do list macam-macam. Saya pakai Keep Google juga contohnya. Terus saya bikin manual juga bahkan. Kalau yang manual kayak pakai pulpen dicatat rencana hari ini. Kadang kalau nggak dicatat suka lewat aja. Termasuk yang di ANM ini kita hari Sabtu selalu ada webinar. Itu ya kita bikin juga di perintilannya mau ngapain aja di checklist. Jadi kayak ya otomatis waktu akan menyesuaikan. Wah, saya masih ada PR nih yang harus koordinasi ke narasumber, mungkin juga briefing ke tim. Nah itu sangat membantu kalau bagi saya pribadi. Bikin checklist, entah itu mau di HP, yang digital, mau pakai kertas manual, dicoret. Nah itu membantu saya untuk time management. Terus yang sisanya yang lain lebih ke motivasi juga. Jadi ya saya ngerasa sedetik semenit pun harus bermanfaat gitu kegiatan kita. Lebih baik kita sibuk ngapa-ngapain daripada sibuk nggak ngapa-ngapain. Apa istilahnya kayak bingung saat nggak sibuk tuh akan lebih nggak enak gitu. Mendingan kayak wah ini saya nggak punya waktu nih mau nonton ke bioskop, udah sibuk macam-macam. Dibandingkan kayak nggak sibuk tapi kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Gitu Mbak Cynthia kurang lebih. Oke, iya. Aku baru banget tahu bukan istilah ya. Cuman kan memang kita tahu dan sadar kalau beberapa detik yang lalu tidak bisa kita ulangi. Jadi teman-teman harus make it count. Kita harus menghitung waktu untuk kedepannya biar kita makin berfaedah lagi nih ngerjain apa sih. Aku juga ngikutin caranya Mas Hasan. Jadi aku bikin schedule-nya mungkin kalau sekarang teman-teman udah up to date lah ya. Apalagi Gen Z nih sekarang nih. Udah ada Google Calendar. Terus ada aplikasi-aplikasi pendukung yang mungkin bisa teman-teman download untuk mendukung kebutuhan time management teman-teman. Oke. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang time management nih Mas Hasan, sekarang kita akan membahas yang lebih dalam lagi, yaitu gimana sih upaya Mas Hasan untuk berkolaborasi antar individu dalam berkomunitas untuk berjejaring dan berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Berat kan Mas Hasan pertanyaannya? Iya, udah nyenggol-nyenggol negara nih. Udah nyenggol-nyenggol negara. Nih ada Pak Jokowi di sini. Halo Pak Jokowi. Silakan Mas Hasan. Oke, ini apa tadi Mbak ya, keywordnya tentang kolaborasi ya Mbak. Jadi balik lagi, kalau menurut saya kayak dalam kolaborasi itu, yang paling penting adalah komunikasi. Dan komunikasi itu ya skill ya, soft skill, yang harus selalu dipelajarin. Dan saya tadi mungkin ngulang dari awal, ini tuh kayak pengalaman yang udah sangat bermanfaat. Mungkin saya cukup gampang, misalnya kayak ngontak narasumber, minta tolong, itu berkat mungkin pengalaman di FIM atau waktu dulu di alumni SMA terbiasa komunikasi ke senior atau juga ke junior. Nah itu. Terus juga kalau saya pribadi, saya nggak menempatkan senior, walaupun tadi saya sempat ngomong senior, tapi kayak ya saya menempatkan sama gitu. Mau ke senior yang lebih atas mungkin dari usia atau dari jabatan maupun yang ke bawah, saya mencoba bisa masuk, dan itu akhirnya akan memudahkan untuk kolaborasi karena komunikasinya bisa cair gitu. Saya nggak terlalu kaku banget, saya nggak ngomongnya dibikin berat, berwibawa gitu ya, apa adanya sih. Jadi kayak apa adanya. Terus juga balik lagi komunikasi. Misalkan mau kolaborasi kan biasanya ada goalnya nih, mau bikin apa, program apa. Kita coba jelasin secara detail akan lebih baik. Terus juga ya percaya diri aja. Kadang kita itu udah insecure duluan. Tadi Mbak Cynthia bilang, ya baik lagi bilang bikin komunitas, lihat yang nih ada udah bagus nih, terus lihat follower IG-nya udah banyak, jadi kayak udahlah apalah, jadi malah berhenti. Jadi kayak ya udah percaya diri aja, jadi diri sendiri. Terus ya kita sampaikan apa yang kita pengen bikin, pengen capai dengan kolaborasi itu. Terus ya kalau ini saya pribadi ya, mungkin teman-teman bisa sepakat bisa enggak, kita tempatkan sejajar gitu. Kita nggak perlu kayak malah minder ngeliat yang lebih tinggi, tapi yang ke bawah pun, yang misalkan kita udah ASN, terus tiba-tiba ada yang gabung nih masih kuliahan, ya kita nggak bisa kayak ini bisa apa sih anak kuliah gitu kan, ya paling kita kasih yang remeh-temeh, nggak bisa gitu juga, karena ya bakat itu kadang ada yang nggak kelihatan kan, bakat terpendam itu sangat banyak, saling ya kita ngeliat semua orang bisa punya potensi, bisa berkontribusi lebih, gitu sih Mbak. Balik lagi sih, keyword juga komunikasi menurut saya. Jadi ya dalam komunitas, dalam kolaborasi, dalam organisasi itu komunikasi sangat penting. Terus juga jujur aja. Kita juga nggak bisa kayak, wah ini kayaknya dia bagus deh kalau jadi
ketua atau di apa yang mimpin tim kayak enak gitu bawaannya. Tapi pas kita kayaknya nggak bisa seenak gitu kalau pas ngasih arahan segala macam ya nggak apa, semua orang beda-beda kan punya ciri khas masing-masing ya, nggak perlu kayak disama-samain. Terus juga yang penting kita tetap mau belajar juga, itu menurut saya poin penting juga. Jangan ngerasa saya udah paling jago nih, saya bikin komunitas bisa segala macam, terus nggak mau belajar lagi, terus ngerasa paling benar, pas dikoreksi anti kritik. Nah itu yang harus dihindarin. Itu sih mungkin Mbak Cynthia. Oke, mantap. Berarti kuncinya adalah komunikasi. Jadi teman-teman ingat komunikasi. Tetap pakai filosofi padi berarti ya Mas Hasani ya. Makin berisi ya kita harus makin merunduk, nggak boleh makin sombong. Terakhir nih Mas Hasani, kira-kira tips dan trik apa yang mungkin bisa Mas Hasan kasih ujangan kepada kami ini untuk bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di rumah, tetap kerja tapi masih aktif organisasi atau komunitas? Oke, ya mungkin tadi beberapa udah tersampaikan juga tadi, tapi saya coba ulangin Mbak ya. Yang pertama itu, yang utama juga menurut saya itu lebih ke motivasi. Jadi ya balik lagi ya, kalau ya kita pasti ada masanya kita hidup di dunia ini, ya mungkin nggak selamanya kan. Jadi kayak ya balik lagi, kita mau hidup di dunia ini mau jadi bermanfaat atau kayak ngalir aja atau mau apa adanya, itu balik ke kita. Ya kalau saya pengennya jadi pribadi yang lebih baik gitu, bukan kayak mau jadi juara apa atau mau bisa bikin apa, tapi kayak pengen jadi yang lebih baik, bermanfaat. Ini juga moto pribadi sih. Kalau saya lebih pengen itu lebih baik, lebih produktif, lebih bermanfaat. Nah itu 3 itu kayak saya pengen setiap waktu ada peningkatan. Saya dari hari ini harus lebih dari kemarin, mungkin besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Nah itu yang akhirnya kayak dapat energi untuk bisa berkomunitas. Nah terus juga komunikasi harus selalu dipelajarin. Saya jujur ya, saya tuh termasuk yang kadang disenggol, saya agak galak gitu kalau di komunitas. Mungkin Mas John juga ini kan, ya mungkin pengaruh kultur juga. Saya emang orang Sumatera, orang Palembang, jadi kayak nggak bisa mau disamain banget sama mungkin yang orang dari Jawa, dari Jogja, yang Solo, yang bisa selembut itu. Jadi ya baik lagi apa adanya gitu. Tapi kan kita bilang, kita ngomong kasar atau ngomong keras bukan berarti kayak kita jahat gitu ya, udah bawaan masing-masing gitu aja. Terus sisanya ya mau belajar, ikut macam-macam komunitas juga, yang itu mungkin sempat di-share ya, saya sempat baca juga di IG-nya Sohib, 7 manfaat komunitas. Nah itu menurut saya bakal bisa juga tuh nambah motivasi teman-teman untuk ya masuk gitu, nggak perlu takut, nggak perlu insecure duluan, sama diperhatiin masalah etika mungkin jatuhnya. Kita masuk ke sebuah komunitas itu harus dalam kondisi yang serius, yang niat. Misalkan ya nggak masalah, misalkan pas awal belum terlalu seserius itu. Nah tapi pas sudah masuk ya harus diniatin. Dan kalau misalkan ngerasa nggak nyaman atau misalkan kayaknya nggak cocok, keluar pun dengan baik-baik lagi komunikasi gitu ya, supaya kita nggak dicap wah ini dia kayak cuman mau gabung, mau enaknya doang. Nah itu yang misalnya juga tips juga, karena kita mungkin selesai di satu komunitas, besok lusa bakal ikut lagi terlibat di komunitas lain. Nah kita mau meninggalkan kenangan bagus atau yang sebaliknya itu tergantung diri kita sendiri. Nah mungkin itu kurang lebih tipsnya. Ini kayak mungkin kerangkum nggak, semoga bisa ditangkap sama teman-teman ya. Amin. Insya Allah ketangkap, karena cukup walaupun esai, cuman itu masih bisa dirinci ya Mas ya. Siap. Oke, mungkin teman-teman di sini yang merasa Jawa, tetap kalau teman-teman ketika masuk ke organisasi, komunitas, mungkin bisa namanya ketemu yang namanya budaya lain, jadi bisa akulturasi tuh. Ketemu lagi, ngobrol lagi, kita bisa melebur lagi, maka jadi homogen istilahnya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hasani untuk seluruh ilmu-ilmunya, tapi jangan pergi dulu Mas Hasani, karena nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab sama sohib-sohib yang sudah ada dari tadi nih nungguin. Teman-teman sohib di rumah, tadi kan kita udah dapat ilmu dari Mas Hasan ya. Habis ini kita akan mencontek narasumber kita yang lain pada malam hari ini, yang tadi udah dikasih contekan sedikit ya. Penasaran siapa? Kita break dulu. Tapi stay tune di sini di Sohib Bercerita, jangan kemana-mana. Habis satu video ini kita mulai lagi dan kita akan mengulas banyak cerita lagi dari narasumber kita yang satu lagi ini. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih Mas Hasan. Kita break sebentar ya teman-teman ya.
Oke, thank Oke, you. makasih Mbak Cynthia, teman-teman semuanya. Sama-sama, Mas Hasan. Yang baru dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif. Oke, terima kasih Sohib yang sudah mau nunggu. Kita sudah masuk ke sesi yang selanjutnya dengan narasumber yang nggak kalah ciamik, nggak kalah mantep dari Mas Nurul Hassani. Oke, halo, selamat malam Mas John. Selamat malam Mbak Cynthia. Sehat Mas John? Luar biasa, semangat sekali nih Semangat dengan sekali. sohib-sohib dari Indonesia Baik. Indonesia Baik, betul sekali. Mas John, oh udah kenalan ya sama Mas Hasan ya, ternyata ya plot twist sekali kita bertemu di malam hari ini. Oke, Mas John, mungkin aku akan bacakan secara singkat terkait profil Mas John dulu. Jadi sebelum itu aku minta tolong Kak Ibe untuk share screen lagi. Kak Ibe untuk profilnya Mas John. Oke, thank you Kak Ibe. Ini dia profil untuk pembicara kita pada malam hari ini. Ada Mas John Iyas Ganesa, selaku ASN di KPU, alumni ASN Academy, Forum Indonesia Muda, dan founder Voice of Democracy Indonesia. Dilihat dari experience-nya Mas John nih, pada tahun 2016-2019, merupakan Ketua Paguyuban Togas Himamora, Kepala Divisi Kelompok Tumbuh bersama PMK Fakultas Hukum UGM, Sekretaris Tim Pelayanan Leksionari GKI Gejayan Yogyakarta. Dan pada tahun ini 2022, Mas John merupakan manajer JFT Series Abdi Negara Muda, merupakan founder platform IG @fodem.id, jangan lupa di follow teman-teman. Terus kemudian merupakan Kepala Divisi SDM FIM Manado, anggota pengajar dinding Manado. Adapun beberapa pencapaian Mas John ialah pada tahun 2016 sampai dengan 2019, merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum UGM, merupakan peserta pelatihan nasional Camp Lintas Iman YIPC. Kemudian pada tahun 2021 merupakan peserta pelatihan nasional Forum Indonesia Muda, peserta National Leadership Development Program, peserta nasional GKI Youth Summit, kemudian peserta nasional ASN Academy Batch 4, dan fasilitator terbaik ASN Academy Batch 5. Mantap, Mas John. Keren. Nih kita sudah semakin insecure dibikin sama dua pembicara kita pada malam hari ini. Lagi-lagi aku mau kasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman dirasa kepo banget sih sama profil-profil pembicara kita pada malam hari, bisa dikunjungi di beberapa akun-akun yang sudah di-mention tadi. Atau mungkin bisa cek-cek di LinkedIn-nya Mas John dan Mas Hassani nih. Oke. Mas John, kita akan tanya-tanya terkait terkait kesibukan Mas John selain berkomunitas juga sebagai seorang ASN ya. Sebentar dulu, mungkin aku akan tanya mulai dari alasan awal tertarik untuk Mas John sendiri bergabung dalam komunitas itu apa sih? Karena kan udah jadi ASN ya, udah pasti sibuk nih. Apalagi tanggung jawabnya juga, yang seperti kita tahu ya, sebagai ASN pasti banyak banget. Alasan awal itu apa sih Mas John? Boleh di-sharing sama kita? Oke, terima kasih Mbak Cynthia atas pertanyaannya. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu buat teman-teman Sohib yang ada dari Sabang sampai Merauke. Ini ada 5.000 orang ya nih Mbak Cynthia. Jadi ada 5.000 orang yang menonton webinar bekerja dan berkomunitas emang bisa. Jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada Sohib dan Indonesia Baik yang sudah
memberikan kesempatan kepada saya untuk bukan memberikan sih, lebih sharing knowledge kepada teman-teman yang ada di sini. Alasan saya sebenarnya mengapa ingin ikut berkomunitas dan dengan kesibukan saya sebagai ASN dan kegiatan komunitas yang lainnya. Alasan pertama itu karena yang saya pahami, pembelajar sepanjang hidup. Jadi belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Karena dari siapa saja kita mendapatkan pembelajaran. Mungkin seperti saya, misalnya saya biasanya kan di sini sebelumnya saya kenalan dulu, saya dari Minahasa Utara. Saya join dari ASN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Dan kalau teman-teman ke Minahasa Utara pasti akan banyak melihat angkot yang berbeda ini. Jadi angkotnya itu biasanya musiknya gede-gede dan biasanya menggunakan lagu-lagu lokal. Jadi teman-teman ketika di Minahasa Utara akan melihat kebudayaan lokal yang ditampilkan biasanya dari angkot-angkot. Dan itu sangat-sangat keren dan sangat-sangat unik ke angkot-angkot di Manado, Minahasa Utara, dan Sulawesi Utara. Jadi biasanya kita bisa belajar dari banyak hal. Mungkin misalnya saya naik angkutan umum, saya banyak tahu tentang bagaimana sebenarnya dalam kerjanya seorang supir angkot, bagaimana dia mengajarkan anaknya, bagaimana dia bersyukur, hal-hal yang kadang kita tidak dapatkan selama kita kuliah. Hal-hal sosial, hal-hal yang tentang soft skill itu pun tidak didapatkan selama kuliah. Jadi pembelajar sepanjang masa itu merupakan hal utama yang saya gunakan untuk terus berkomunitas dan terus untuk memberikan hati, jiwa, pikiran saya kepada komunitas dan kehidupan saya. Kemudian yang kedua, yaitu mengapa alasan saya tertarik untuk bergabung komunitas itu karena saya ingin hidup saya ini produktif. Dalam satu hari kita tahu bahwa satu hari itu ada 24 jam. Kira-kira kita pikirlah sekarang. 8 jam itu untuk tidur. 8 jam kita udah porsi untuk tidur. Jadi yang idealnya lah. Kemudian 8 jam lagi itu kita gunakan untuk bekerja. Jadi udah 16 jam kita gunakan. Berarti masih ada 8 jam lagi kurangnya. Mungkin kita gunakan mandi. Itu mungkin kita pikir-pikir 40 menit lah. Mandi untuk siap-siap dan sebagainya. Kemudian ada makan, kemudian ibadah. Itu kita kira-kira 1 jam. Kemudian kita ada waktu untuk hubungi keluarga dan calon keluarga. Itu bisa 3-4 jam. 3 jam lah kita taruh. Jadi satu lagi kita bisa ada baca berita. Jadi kita nggak boleh namanya meninggalkan berita, baik itu dari TikTok, dari Instagram, dari media sosial lain, ataupun dari seperti media untuk pembelajaran seperti Detik dan lain-lainnya. Itu kira-kira 1 jam. Jadi masih ada tersisa 3 jam, 2 jam sampai 3 jam. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu 2 jam sampai 3 jam itu dengan melakukan komunitas. Dengan berkomunitas, saya dituntut untuk belajar banyak hal. Dalam satu hal, yaitu adalah paling pertama adalah belajar soft skill. Dan yang kita tidak dapatkan di kuliah, kita dapatkan di komunitas. Jadi itu dua hal, yaitu pembelajaran sepanjang masa, serta yang kedua, ingin waktu dalam sehari itu produktif. Begitu Mbak Cynthia. Mantap, alasannya lebih kepada panggilan jiwa kali ya Mas John ya. Iya benar. Keren. Kebetulan aku juga aktif organisasi, jadi aku relate banget sama Mas John tadi. Mantap. Thank you Mas John untuk alasan awal yang sudah sangat amat baik dan sangat amat membangun, baik untuk diri maupun untuk orang lain. Mungkin kalau tadi sebenarnya sudah disebutkan secara ringkas kali ya, boleh nih Mas John disebutin lebih lengkap lagi nih. Okay. Tujuan awal untuk terlibat aktif dalam komunitas, khususnya sebagai salah satu pengurus dalam komunitas Abdi Negara Muda nih. Walaupun tadi kan Mas John udah bilang ya, kita tuh bisa belajar dan belajar itu sepanjang hidup dan bisa dari mana aja dan dari siapa saja. Boleh nih Mas John dijelaskan lebih rinci lagi nih tujuan awalnya itu apa sih? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Cynthia. Jadi tujuan awal saya terlibat aktif
dalam komunitas, khususnya sebagai manajer atau pengurus dari Abdi Negara Muda. Alasan awalnya itu simple sih, karena saya masih CPNS. Jadi kan for information kepada sohib-sohib semua, untuk menjadi PNS itu masih ada masa percobaannya setahun. Jadi ada setahun masa percobaan untuk diangkat menjadi PNS. Jadi selama CPNS, saya itu bagaimana sih kehidupan CPNS dan CPNS, ASN di instansi-instansi lain. Jadi saya mencoba untuk mendaftarkan di Abdi Negara Muda. Waktu itu lagi buka volunteer untuk 3 bulan, volunteer menjadi di Abdi Negara Muda. Saya coba, saya lihat kayaknya oke nih, mengetahui seluk-beluk ASN, karena apa sih ASN? Aku baru tahu bahwa ada kalimat umbi-umbian, ada es melon, itu kan biasanya para ASN itu banyak tahu umbi-umbian. Kalau seperti saya ini termasuk umbi-umbian, Mbak Cynthia. Jadi kalau untuk yang udah punya jabatan itu namanya es melon. Jadi itu pelintiran banyak ASN di Indonesia. Jadi ketika saya yang belum tahu apa-apa tentang kehidupan ASN dan masih awam dengan ketika itu masih karena kan saya ditugaskan, diberikan SK dari KPU RI itu untuk bertugas di Minahasa Utara. Jadi saya benar-benar tidak tahu kehidupan ini seperti apa, kehidupan di budaya di sini seperti apa. Jadi saya mencoba dengan mengikuti volunteer di Abdi Negara Muda. Jadi tujuan awalnya itu saya ingin mengetahui kehidupan ASN, itu pertama. Kemudian ketika saya banyak tahu, ketika saya udah menyemplung di Abdi Negara Muda, banyak hal saya dapatkan, Mbak. Jadi misalnya ketika saya pertama itu saya pasti akan mendapatkan teman baru, orang baru dengan sistem baru, dengan kondisi yang baru. Itu saya ketika saya ketemu orang baru tuh hal-hal positif yang ada di diri saya itu bisa dikeluarkan dengan kondisi yang baik atau kondisi yang kondisi yang sesuai. Sama kalau saya identik itu misalnya seperti bara api, Mbak. Misalnya bara api itu kalau disatukan dia akan lebih terang atau lebih panas atau lebih cerah. Sama seperti komunitas. Dia itu ketika kita mengetahui komunitas itu, kita suka, kita minat bakat di situ dengan komunitas itu, satu-satu orang, misalnya individu A, individu B, individu X bersatu, sama seperti bara api, dia akan terang dan akan mengeluarkan panas, on fire. Kalau bahasa anak-anak Jaksel, on fire mungkin ya. Dia akan on fire, dan tetapi kalau misalnya ya, bara itu dipindahkan satu, dia akan meredup, dia akan menghilangkan panasnya, dia akan menghilangkan apinya dan nyala merahnya itu. Jadi sama seperti itu, ketika kita berkomunitas, kita masuk dalam sebuah komunitas, kita harus tahu visi dan misinya, tujuannya apa, itu penting sekali supaya karena kita tahu diri kita, misalnya saya karena sebagai ASN dan saya ingin belajar terus, jadi saya masuk ke situ dan banyak orang yang satu paham dengan saya dan masuk dalam tim itu, kita akan sama-sama on fire dan sama-sama bersinar. Kita bisa menyinari banyak orang dan memberikan hal-hal baik kepada banyak orang. Sama seperti yang mengadakan ini adalah Indonesia Baik. Kita berharap bahwa setiap orang itu memberikan hal baik kepada di sekelilingnya ataupun orang banyak yang ada di sekelilingnya. Mungkin banyak hal yang seperti di Abdi Negara Muda yang saya dapatkan. Ketika saya di Abdi Negara Muda, saya banyak mendapatkan hal-hal baru. Seperti saya diperkenalkan dengan orang-orang yang karena saya dipercaya untuk menjadi bagian penanggung jawab untuk GFT Series, saya banyak diperkenalkan dengan orang-orang seperti misalnya dia punya jabatan suatu instansi dari itu namanya, kita di Abdi Negara Muda itu ada namanya GFT Series, Mbak. GFT Series ini adalah memperkenalkan
jabatan fungsional di setiap instansi. Jadi kita mengenalkan hal-hal baru ataupun mengenalkan yang tidak dikenal orang awam sebelum ASN. Jadi kita banyak mengenal orang-orang penting, orang-orang yang berpengaruh di sebuah instansi. Itu merupakan hal yang saya sangat syukuri dan saya terus semangat untuk membuat hal yang baik. Kemudian di Abdi Negara Muda saya mendapatkan peluang-peluang baru, kesempatan baru. Contohnya yaitu dengan saat kemarin saya mengetahui ada Forum Indonesia Muda dan saya mendapatkan bahwa ada namanya pelatihan nasional ASN Academy. Itu hal-hal baru yang saya dapatkan. Mungkin ketika saya tidak masuk Abdi Negara Muda, saya tidak mengetahui hal itu. Jadi wadah Abdi Negara Muda itu saya bukan hanya bekerja atau berkomunitas di dalamnya, tapi saya dikasih hal-hal baru, kesempatan dan pelatihan-pelatihan baru yang ingin untuk mengenal orang lebih banyak dan lebih banyak belajar di banyak hal. Itu sih yang menjadi tertarik dan tujuan awal terlibat dalam aktif komunitas Abdi Negara Muda. Begitu Mbak Cynthia. Sangat amat bener-bener datangnya dari jiwa berarti ya kalau dilihat dari visi misinya gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, kalau Mas John adalah umbi-umbian, saya apa? Mungkin saya risol, pastel, nggak ada yang tahu ya. Oke, last question buat Mas John nih. Kira-kira bisa nggak sih Mas John? Bisa lah, pasti Mas John tuh seneng banget berbagi kok. Sharing dong ke kami nih, ke Sohib khususnya, gimana sih tips untuk bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan kegiatan di komunitas? Karena dari tadi aku lihat kayaknya Mas John tuh aktif di banyak komunitas ya. Terus karena pasti kan banyak banget tuh job desk juga di ASN, apalagi seperti Mas John bilang masih CPNS, apakah mungkin ada banyak job desk seorang umbi-umbian yang lebih banyak dibanding es melon, kita nggak ada yang tahu. Boleh dong Mas tips and triknya nih untuk nyimbangin pekerjaannya apa aja? Oke, terima kasih Mbak. Jadi menyeimbangkan tips trik untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kegiatan komunitas, yang pertama itu adalah kuasai manajemen stres. Jadi saya harus mengetahui diri saya. Misalnya saya ketika pusing, apa yang harus aku lakukan? Nah, itu mungkin yang kita kenal itu bagaimana kita mengenal diri itu ya lebih banyak mencari tahu tentang diri kita. Misalnya kalau misalnya saya pusing, mungkin saya lebih suka jalan-jalan, nah, entah kemana, ngalur ngidul jalan-jalan, naik motor ataupun kemana, ataupun masuk ke dalam swalayan melihat-lihat, itu menjadi salah satu untuk mengendalikan stres saya. Kemudian misalnya saya bisa berkomunikasi, ini salah satu mengendalikan stres saya. Jadi ada satu hal yang membuat saya selalu prinsip saya. Jadi 1.000 teman itu masih kurang, tapi 1 musuh itu sudah kebanyakan. Jadi itu yang selalu yang membuat saya selalu semangat, bahwa jadi bercengkrama, senyum sapa salam ke banyak orang itu menjadi saya semakin semangat mengembalikan energi positif saya. Nah, kemudian sudah mengetahui stres kita dan mengenal diri, kita masuk ke dalam belajar selalu fokus. Mengapa belajar selalu fokus? Karena setiap kegiatan kita itu perlu ada waktu. Karena saya termasuk orang yang melis pekerjaan saya, apa yang mau saya lakukan dalam sehari, itu saya biasa selalu tulis di kertas. Tapi kalau sekarang udah banyak banget aplikasi ataupun di Android banyak sekali. Tapi saya termasuk yang untuk tulisan itu, karena saya mengingat kalau bisa tulis itu saya akan selalu ingat. Jadi saya akan tulis di buku note saya bahwa apa yang saya harus lakukan, dan ketika saya menulis itu, saya akan selalu fokus. Jadi saya fokus ketika kerja, misalnya kerja diberikan atasan dari Esmelon ngasih ke saya tugas, saya akan menanyakan apa aja yang harus detailnya semuanya. Jadi saya tidak kembali lagi. Jadi saya fokus untuk mengerjakan sesuatu. Yang ketiga itu adalah membuat perencanaan dan skala prioritas. Jadi skala prioritas, jadi setelah di list, saya lihat yang mana mungkin deadline-nya udah
beberapa jam lagi itu yang harus dikerjakan, atau masih seminggu lagi masih bisa dilaksanakan untuk beberapa hari. Jadi saya selalu dalam seharinya saya akan membuat perencanaan dan skala prioritas untuk berkomunitas dan bekerja. Yang keempat itu adalah manfaatkan teknologi time management. Jadi saya selalu memperkirakan kalau misalnya saya dikasih tugas misalnya membuat TOR JFT series untuk minggu ini. Itu saya akan membuat TOR itu misalnya cuma beberapa menit, 20 menit. Jadi mengerjakan tugas pekerjaan misalnya 30 menit ataupun yang sudah urgent. Jadi kita memang selalu harus mengutamakan skala prioritas kita. Yang kelima itu adalah berani mengambil keputusan. Mengapa berani mengambil keputusan? Jadi setiap kegiatan itu pasti banyak. Ketika kita bekerja baik, pasti banyak peluang-peluang baru yang akan datang ke kita. Tapi bagaimana kita mengambil keputusan? Jadi jangan kalau bahasa Bengkulu, kalau saya orang Bengkulu ya, jangan maruk katanya Mbak. Jadi jangan mau semuanya, jangan semuanya dimakan, jangan semuanya diembat. Jadi kita harus membuat hal yang kita ambil putusan. Jadi ketika kita aktif di suatu komunitas, kita boleh aktif, tapi kita harus mengambil yang kita suka, yang mengambil kita yang sesuai dengan pemikiran kita. Jangan semuanya diambil, karena memang mengembangkan ke tempat komunitas itu baik, tapi ketika sudah banyak komunitas itu jadi kita yang pusing, kita yang tambah stres. Itu jadi kita harus kenal diri juga. Yang terakhir itu jangan lupa apresiasi apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan kalau healingnya ke Bali ya, itu kalau misalnya anak sekarang. Tapi mungkin kita harus tahu, maksudnya kita apresiasi. Misalnya aku udah ngerjain, itu aku selalu yang ada di pikiranku biasanya ketika aku sudah ujian, misalnya ujian misalnya seperti kemarin ujian CPNS, itu kan melelahkan, pasti akan kerja dalam membagi waktu kerja, membagi waktu untuk berkomunitas juga, itu kan susah. Jadi ketika saya membagi waktu itu, saya akan ketika sudah saya kerjakan ujiannya, saya akan mengapresiasi dengan makan makanan yang enak, makan es krim, itu salah satu apresiasi diri. Dan jangan lupa juga bersyukur kepada Tuhan, itu merupakan juga apresiasi diri. Dari pun banyak hal yang saya dapat dari komunitas itu, jangan lupa kita juga berbagi kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi salah satu yang saya untuk berbagi itu mungkin hal simpel. Saya masuk jadi dalam pengajar di Dinding tadi, pengajar Dinding Manado. Dinding Manado ini merupakan adalah komunitas belajar, komunitas pengajar untuk anak-anak yang ada di pasar. Jadi anak-anak di pasar, namanya Pasar Bersehati, itu yang setiap Sabtu kita ada belajar mengajar kepada anak-anak di sana. Di situ kita mengajarkan matematika, baru pasti materi pelajaran pasti selalu ada, dan pasti adalah tentang karakter, itu yang selalu kita ajarkan. Jadi banyak kita berkomunitas, tapi kita juga tetap berbagi kepada sekitar kita, karena saya percaya bahwa puji Tuhannya saya diberikan jalan yang baik. Saya bisa bersekolah, saya mendapatkan ilmu, tapi teman-teman saya di luar sana belum bisa mendapatkan yang apa saya rasakan. Makanya saya selalu bersyukur dan selalu berbagi kepada banyak orang. Begitu Mbak Cynthia. Berarti memang pada dasarnya kembali lagi kepada diri sendiri ya semuanya ya. Kita mau ikut komunitas tapi dicek dulu nih kita mampunya berapa nih. Kalau diambil semua jatuhnya maruk kayak tadi Mas Jun udah bilang ya. Maruk jadinya malah jadi nggak optimal juga teman-teman. Jadi harus dikembalikan lagi ke kapasitas diri gitu. Thank you Mas John untuk seluruh jawaban yang sangat amat mantap dan bisa kita aplikasikan mungkin dengan mudah, karena sohib-sohib di rumah pasti juga sangat amat mudah menangkapnya ya. Oke, Mas John terima kasih. Kita akan break dulu sebentar. Jadi nanti teman-teman setelah sesi ini, setelah video yang akan datang, nanti kita akan melaksanakan Q&A dari teman-teman yang sudah menanyakan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Jadi jangan lupa kalau mau bertanya lewat fitur Q&A ya teman-teman ya. Itu aja sebentar dulu. Mas John dan Mas Hasan jangan kemana-mana, karena habis video ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sohib di rumah. Terima kasih banyak teman-teman, ditunggu sebentar.
yang baru dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif. Ada Oke, terima kasih untuk Sohib di rumah yang sudah mau sabar nunggu untuk sesi pada malam hari ini, yaitu sesi question and answer. Mungkin ini juga adalah sesi yang ditunggu-tunggu ya. Aku akan pilih 5 pertanyaan di mana nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terpilih sebagai pertanyaan yang paling oke. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan merchandise dari Sohib. Jadi semoga teman-teman beruntung. Aku akan pilih pertanyaannya. Yang pertama, ini sudah sangat amat jelas ditujukan untuk Mas Nurul, untuk Kak Nurul katanya. Aduh, dari Dek Novelia Nur Aisyah nih Kak Nurul. Aku jawab, aku answer live dulu nih. Kak Nurul, saya adalah orang yang tidak bisa memulai komunikasi nih Kak. Bagaimana cara membiasakan diri untuk bisa memulai komunikasi dan public speaking yang baik? Terima kasih Kak Nurul. Oke, ya, makasih Mbak Novelia. Iya. Saya biasanya kalau Nurul suka dianggap cewek, apa dikira cewek, kadang dipanggilnya Mbak Nurul, Bu Nurul. Oke, Hasan aja gitu. Oke, tadi kayaknya ada beberapa yang mirip juga ya tentang komunikasi. Tadi ke public speaking. Jadi kalau ini menurut saya, jadi komunikasi itu nggak hanya public speaking. Kalau public speaking kan yang di kelihatannya keluarnya. Tapi kayak ya kita yang pendiam pun ya bisa berkomunikasi. Dan jujur kalau saya tuh tipe yang di depan layar yang kayak sekarang saya malah kayak ngerasa kurang apa ya, kayak nggak terlalu oke gitu. Mungkin Mas tadi lebih mantap kan waktu ininya, wah dia lebih menyampaikan lebih tertata gitu kan. Nah kalau saya tipe yang sebenarnya kayak ngerasa kurang terlalu bagus public speakingnya. Ya tapi ya dicoba aja, baik lagi kayak ya saya ngerasa kita punya style masing-masing. Saya nggak perlu jadi orang lain untuk merasa lebih baik gitu. Yang penting saya tetap belajar gimana cara public speaking, mungkin juga dengan jadi moderator di beberapa kesempatan itu meningkatkan kemampuan public speaking juga. Tapi kalau komunikasi secara umum yang nggak cuma public speaking, misalkan contoh di komunitas itu di negarawan ya, kita sempat bikin webinar, terus kemudian saya yang bagian handle untuk nyari media partner dan lain-lain, itu kayaknya nggak nyampe dalam satu malam, kurang lebih segitu. Ya saya pengennya ngasih yang terbaik kan, itu sampai dapat belasan media partner. Terus juga baik lagi komunikasi, justru yang dengan cara ngegas kadang malah bisa lebih cepat gitu. Saya langsung aja nih, intinya kayak gini, kita belum sempat bikin slide segala macam, nanti nyusul, mau nggak ikutan, kita ada acara webinar, tujuan ini segala macam, dan malah oke, deal gitu, malah ya misalnya itu komunikasi juga gitu. Nah itu yang maksudnya tentang komunikasi. Kalau khusus tentang public speaking, ya harus banyak latihan, itu kuncinya itu aja, latihan. Apa misalkan 3 tips untuk meningkatkan public speaking, latihan. Nah baik lagi kalau tentang public speaking, ya dengan zaman sekarang udah sangat banyak bakal dikasih materi, nonton di YouTube itu mah masukin keyword cara meningkatkan kemampuan public speaking itu udah keluar banyak banget, tinggal kita aja mau belajar apa enggak. Terus tadi, tapi yang saya highlight komunikasi bukan hanya public speaking ya, teman-teman jangan ngerasa udah insecure duluan gara-gara wah saya pendiam, saya introvert, boro-boro saya ngomong di depan orang gitu, udah keringetan segala macam. Ya nggak cuma itu buat komunikasi, justru biasanya yang belakang layar itu malah apa ya? Istilah kalau di politik ada kingmaker segala macam, dia malah nggak muncul gitu. Tapi dia bisa mengkomunikasikan semuanya, malah kayak bosnya itu malah dia. Nah itu yang teman-teman. Jadi harus tetap semangat. Kalau mau jago di depan layar ya latihan aja, pasti bisa gitu aja sih.
Oke, ingat berarti komunikasi bukan berarti harus jago public speaking. Dan public speaking itu bukan berarti teman-teman itu adalah sebuah kunci, enggak juga. Jadi kalaupun memang teman-teman mau mendalami public speaking, ingat latihan. Bener kata Mas Hasan, udah banyak banget itu platform-platform yang mengadakan pelatihan-pelatihan public speaking secara gratis. Jangan mau kita kalah, jadi silakan dicari, manfaatin fasilitas-fasilitas gratis yang sudah ada dan berkeliaran dengan sangat amat banyak di sosial media gitu. Kayaknya kalau misalnya ngomongin public speaking juga bisa deh teman-teman melatih dengan cara ngonten. Mungkin nanti jangan lupa nih untuk saya bercerita hari ini bisa nih ngontennya mulai dari ceritain di story Instagramnya, itu juga salah satu bentuk pelatihan untuk public speaking. Bisa ya saya ya. Benar-benar. Ya, setuju banget Mbak Cynthia. Dan ya orang ngomong itu harus nulis dulu. Jadi dia pasti udah ya kita ngeliat wah ini jago banget dia bikin podcast segala macam di YouTube. Dia juga bikin skrip. Itu yang teman-teman nggak jangan lihat di depan layarnya aja. Mereka juga ya saya berusaha itu. Jadi ya tergantung niat lah. Kalau benar-benar mau niat, insya Allah bisa. Ya, semangat. Jangan menganggap semuanya tuh enak, teman-teman. Ada prompter di belakang yang berjalan. Gitu. Oke, thank you Mbak Sasan. Kita next nih, ada pertanyaan untuk Mas John dari Laila Angguning Tias dari Bojonegoro nih, Kak John. Aku jawab dulu, bentar. Kak John, saat ini saya bekerja sekaligus kuliah. Sudah sangat lama saya ingin mengikuti sebuah komunitas untuk menambah pengalaman dan memperluas relasi. Kira-kira tips apa ya yang bisa Kak John berikan untuk saya bisa memulai komunitas nih? Dan gimana caranya saya untuk bisa membagi waktunya? Kayak tadi sudah disebutkan mungkin ya, cuman kan beda nih. Kalau ini kan anak-anak kuliahan nih, Mas John. Boleh dong di-share tipsnya? Oke, terima kasih Mbak Laila. Dari mana tadi Mbak Laila? Bojonegoro. Oke, Bojonegoro. Oke, mengapa ini kan lagi kuliah, jadi puji Tuhannya saya juga dulu kuliah selalu juga ikut berkomunitas, berorganisasi selama kuliah. Jadi bagaimana untuk memilih ya, termasuk dalam memilih ini ya, masuk dalam sebuah komunitas dan kita bisa berkembang juga di sana, itu dengan salah satunya itu kita harus tahu bagaimana visi misi dalam sebuah komunitas. Jadi jangan memilih komunitas yang kita tidak senangi. Jadi pilihlah komunitas yang kita senangi dan kita bisa nyaman di sana. Karena kan kita sebenarnya sudah lelah dengan rutinitas kuliah, rutinitas tugas, rutinitas berteman dengan banyak orang, itu kan pasti lumayan melelahkan. Jadi pilihlah komunitas yang memang bisa membangun diri, tapi sesuai dengan hobi dan minat bakat Mbak Laila. Jadi pilihlah misalnya Mbak Laila suka dengan komunitas merawat binatang, mungkin spesifiknya kucing, masuk komunitas kucing yang bisa di situ. Sebenarnya kita tidak hanya di komunitas kucing, kita tidak hanya mengenal bagaimana jenis-jenis kucing, tapi banyak hal yang kita dapatkan di sana karena kita bertemu orang baru, bertemu dengan banyak orang, pasti kita ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Mungkin dia asalnya dari Manado, ada dari Jakarta, dari Bengkulu, dari budaya aja kita tahu banyak hal. Kemudian kalau kita lihat latar belakang lagi, dia pekerjaannya apa, dia pekerjaan misalnya engineering ataupun dia dokter, kita banyak tahu tentang hal-hal itu. Jadi kita selalu mensyukuri apa yang kita dapat, jangan sampai kita mengeluh. Jadi obat yang supaya kita tidak mengeluh itu adalah bersyukur. Kemudian bagaimana sih mengelola waktu kerja dan waktu kuliah? Dengan Mbak Laila kuliah, bagaimana tips trik untuk memanajemen waktu. Sama yang saya tahu lakukan tadi, yaitu pertama harus mengenal diri. Mengapa mengenal diri itu penting? Karena kalau kita masuk komunitas kerja, itu pasti ada tekanan. Kita pasti akan dapat tekanan. Kita dapat kendala ataupun masalah. Nah, kalau kita sudah tahu mengenal diri kita akan bisa ketika kita ada masalah atau kendala, kita bisa cepat kembali ke sisi kita yang bisa menjadi hal positif lagi. Jadi ketika mengenal diri, kita tahu mengatasi problem solving yang ada di kita dapatkan. Kedua,
itu kita harus fokus. Kalau kita kerjain sesuatu, jangan sampai berpikir yang lain. Misalnya aku lagi ngerjakan tugas, kalau hukum itu misalnya hukum kepegawaian atau hukum pariwisata. Nah, kita kerjakan hukum pariwisata. Jangan kita harus ngerjakan fokus untuk hukum pariwisata. Mungkin kita ada tugas lagi di hukum ekonomi. Tapi kita harus fokus dulu ngerjakan hukum pariwisata. Jangan sampai kita berpikir ke komunitas ini ataupun tugas yang lain. Jadi kita harus time manajemennya bagus dan fokus supaya satu-satu kita selesaikan. Nah, ketiga itu membuat perencanaan. Jadi kita harus selalu menulis apa yang akan kita lakukan. Jadi ketika bekerja ya bekerja, makan ya makan, baru berkomunitas ya berkomunitas. Jangan mentumpang tindikan satu sama lain. Jadi nanti kita yang capek sendiri dan kita kalau ininya kita akan burn out akan komunitas kegiatan kita. Jadi kita harus fokus dan harus mencatat untuk skala prioritas kita. Yang selanjutnya yaitu adalah berani mengambil keputusan. Jadi jangan sampai kita mengikuti semua komunitas dan kita capek, kita lelah, belum lagi tugas masih ada. Jadi kita harus tahu untuk mengambil keputusan. Jadi tolong diingat juga buat teman-teman yang kuliah, kita berkomunitas, tapi kuliah itu nomor 1. Jangan sampai kuliah itu nomor 2 atau nomor 3. Karena kita datang ke misalnya kita berkuliah itu kan untuk belajar dan ingin menjadi insan yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan jadi karena kita kan fokusnya kuliah atau kerja, jadi kita ingat fokus kita adalah utama, yaitu adalah kuliah dan bisa lulus dan bisa bermanfaat orang lain. Jangan sampai kuliah komunitasnya jalan tapi kuliahnya nggak berjalan. Itu akan menjadi batu sandungan buat kita. Kita harus berjalan beriringan, tapi ingat kalau kuliah itu adalah utama. Dan yang itu jangan lupa mengapresiasi diri dengan bersyukur. Apa yang kita mungkin orang-orang bersyukur berbeda, mungkin ada bersyukur dengan memberikan sumbangan, bersyukur dengan memberikan ilmu ataupun membagikan kepada banyak orang. Jadi jangan lupa bersyukur dan jangan lupa itu bahagia kepada teman-teman, karena supaya kita terus bisa produktif dan terus bisa berbagi kepada banyak orang. Begitu Mbak Cynthia. Oke, mungkin itu bisa dipahami lebih mantap sama Mbak Laila ya, karena sebagai seorang mahasiswa itu sudah sangat amat sederhana kalimatnya. Terima kasih Mas John. Mungkin karena ini agak banyak ya pertanyaannya, mungkin karena pembicara kita pada malam hari ini mantep-mantep ya, seru-seru juga pembahasannya. Kita nggak bisa menjawab semuanya, sohib-sohib. Paling aku akan pilih salah satu pertanyaan lagi yang terakhir yang bisa dijawab oleh Mas John dan Mas Hasan nih. Dari Arya Regina dari Lampung nih. Untuk Mas John dan Mas Hasan, bagaimana sih menghadapi kejenuhan dengan pekerjaan yang diberikan atasan yang menumpuk dan terus-menerus? Terus bagaimana menghadapi kecemburuan sosial di dalam persaingan kita di dalam sesama rekan kerja nih Mas? Udah kompleks dan menjawab semua pertanyaan yang ada. Mungkin mulai dari Mas Hasan dulu deh. Oke, ini kayaknya curhat ya. Ini yang nanya mungkin nggak tahu PNS juga atau tapi udah kerja sih. Kalau dari pertanyaan pasti udah kerja ya nggak sih? Pertanyaannya udah kerja. Bentar, saya coba catat dulu tadi tentang numpuk kerja sama kecemburuan sosial. Ya nggak sih? Kecemburuan sosial, betul. Sama gimana sih jalannya kalau jenuh nih, Mas? Pekerjaan terus-menerus numpuk. Saya coba jawab berdasarkan kayak pengalaman, jadi biar lebih enak gitu bahasanya. Jadi saya pertama tentang cemburu sosial, mereka kayak ngeliat teman, pasti pernah, saya pun pernah, tapi bukan ngerasa kayak iri ya, tapi lebih kayak ngerasa insecure pas ngeliat, wah ini teman pencapaian kok keren banget gitu kan, apalagi pas di awal-awal juga, ya sama kayak Mas John, mungkin di masa masuk ke dunia kerja. Kalau saya hitungannya CPNS juga, tapi karena ikatan dinas jadi enggak lebih sedikit gitu prosesnya dibandingkan yang teman-teman mungkin kuliah di umum terus masuk daftar ke PNS. Nah, kalau ini deh saya kasih contoh kasus. Jadi sempat saya masuk di awal-awal dunia kerja di kantor, terus
ngerasa insecure minder, terus ya tapi kayak ya udah, itu justru malah bagus. Di awal-awal itu menurut saya harus minder dulu. Kalau nggak gitu kita malah kayak ngerasa udah lebih oke, kita nggak mau belajar, terus muncul kesombongan. Itu sombong itu penyakit banget. Jadi entah itu di komunitas, mau di karir segala macam. Kalau udah muncul kayak udah sombong, nggak mau belajar, apalagi sampai kayak kita malah merendahkan orang lain, itu penyakit banget dan pasti bakal membawa kehancuran. Hasilnya pastinya berat banget. Nah, tapi yang pertama harus ditanamkan, kita nggak perlu tadi ya, kalau cemburu nggak perlu cemburu. Kalau misalkan insecure itu udah pasti, itu udah suatu keniscayaan. Orang mau sekeren apapun, begitu dia masuk di kondisi baru, yang mungkin emang dia dari nol, terus yang lain udah di posisi 3, 4, 5, kalau di levelnya pasti bakal ada rasa kayak gitu. Terus ya kita tetap ngikutin, adaptasi, kuncinya adaptasi, terus juga ya nggak perlu silau dengan pencapaian orang lain. Mungkin saya pernah dapat analogi itu, setiap orang ukuran bajunya beda-beda. Jadi kayak ya kita nggak bisa menyamakan sukses saya itu sama kayak Mas John atau Mas John sebaliknya. Ya nggak perlu juga semuanya harus pernah bikin komunitas. Ya jadi anggota pun itu bisa jadi pencapaian yang sama gitu. Sama balik lagi tadi Mas John udah banyak menjelaskan tips-tips dari Mas John, itu bisa diterapkan juga tentang kecemburuan sosial. Jadi kayak ya kalau saya, itu yang penting kita bisa bermanfaat. Kita harus bisa setiap hari bisa jadi lebih baik, terus bisa lebih bermanfaat, bisa produktif, itu udah cukup. Dan ya pasti pada akhirnya kita juga bakal di posisi yang kita dulu impikan, itu untuk di pekerjaan ya, mungkin kayak gitu. Terus yang selanjutnya tentang beban kerja. Jadi udah numpuk di kantor. Nah ini tentang life balance gitu. Jadi bisa-bisa kita aja. Kita harus disiplin. Tadi Mas udah bilang juga, kalau pas kerja ya kerja, usahakan fokus. Kalau pas di luar jam kerja, ya kita juga harus adil gitu. Misalkan kita mau mencoba, saya nggak mau buka grup kerja di luar jam kerja. Itu fair, itu sah gitu kan. Ya emang bukan jam kerja, supaya kita ya kalau dilihatin terus, wah ini kerjaan nambah-nambah terus, tapi pas emang di luar jam kerja atau pas weekend kita nggak buka laptop, ya itu harus dicoba. Dan saya bahkan pernah nyoba 24 jam nggak internetan, kalau HP masih, karena saya ke orang tua itu telepon gitu kan, orang tua saya nggak lebih ke internet, tapi internet saya putus. Saya pernah nyoba dan saya ngerasa lebih lebih sehat gitu, lebih bahagia juga, lebih ngerasa bahwa waktu nggak secepat itu kok. Mungkin kalau pas internet diaktifin, dikit-dikit buka IG, scroll macam-macam, terus sejam kok cepet banget gitu kan. Pasti beda. Teman-teman mau coba istilahnya mau detox internet apa macam-macam, silakan dicoba. Itu akan berasa banget. Tapi juga dipastikan pas waktu yang tepat gitu. Kalau pas emang sedang padat ujian di kampus, di kantor, ya jangan juga. Ntar kita malah jadi kayak dimusuhin orang, ya emang kurang pas. Kecuali emang tadi ya kalau pas cuti. Jadi kayak kita tetap ikut aturan, tapi kita harus kasih me time lah ke diri kita sendiri. Kalau pas jenuh banget, ya nggak ada pilihan lain, refreshing gitu, healing apapun istilahnya. Tapi juga dengan versi kita sendiri, nggak perlu yang mahal banget juga. Yang tadi Mas John ngasih contoh, sekedar keliling motoran itu juga udah jadi healing gitu. Terus kayak mungkin saya sendiri ya, contoh saya sendiri, karena tadi di Jakarta ini alhamdulillah kita banyak banget kemudahan lah. Kemarin saya sempat kayak tadi dengan motivasi, saya harus ngasih reward ke diri sendiri. Saya bela-belain kayak saya ikut nonton Formula E. Ya dengan konsekuensi mungkin beli tiket itu pun saya beli yang paling murah gitu, kayak yang penting kayak ya udah saya nonton gitu kan. Terus juga sekalian masuk ke Dufan, nyoba beberapa wahana juga. Ya itu jadi reward diri sendiri, mungkin jadi healing juga. Jadi kayak ngerasa wah ya nggak cuma urusan kantor doang gitu yang mempusingkan kepala gitu sih. Terus dengan komunitas juga jadi solusi juga sebenarnya. Mungkin saya nambahin dikit lagi. Sorry Mas John, kelamaan. Di ASN Academy, jadi ASN Academy itu nama programnya. Setelah lulus kita akan masuk ke negarawan, komunitas negarawan. Nah itu karena kita pada prinsipnya sama, ASN semua, jadi wahana menumpahkan
kelelahan. Ya kadang nyenggol-nyenggol juga, gibah gitu juga kayak. Ya itu gibah itu sesuatu yang kalau menurut saya pribadi dibutuhkan buat menghilangkan stres, tapi tetap kayak kita terkontrol juga ya, nggak mencaci maki. Terus juga kayak ya kita perlu aja, gibah itu kayak menceritakan, wah saya di kantor kok gini banget ya, saya lelah banget. Ternyata dari teman lain dia malah ngasih solusi. Ya sesimpel ya tadi ya, misalkan ngerasa kok kerjaan itu numpuk terus, ya solusinya simple, matiin HP atau apa tadi kan, grup WA-nya di mute segala macam. Kita disiplin, nggak ngurusin urusan kantor di luar jam kantor, itu udah satu solusi yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya. Dengan kita nggak ngobrol ke orang lain, kayak komunitas, kayak kita ngerasa sumpuk sendiri. Nah itu sih. Jadi kayak ya tenang aja, tadi yang penanya nggak sendirian kok, banyak orang yang kayak gitu juga. Yang penting kita harus tadi berani. Banyak sih tips Mas Jun itu bisa kepake semuanya. Kita harus berani keluar dari kondisi yang nggak nyaman itu. Termasuk juga mungkin saya di kondisi kalau komunitas bikin kita nggak nyaman, kita harus berani keluar juga. Jadi kayak kita tuh merdeka, kita harus berani, jangan ngerasa terpaksa. Kalau udah masuk tapi nggak nyaman, yang penting kita baik-baik ya. Tetap tadi komunikasi, izin gitu. Kalau misalkan ya mohon maaf, saya keluar dari negarawan harusnya 2 tahun jadi pengurus, yang tadi ya mungkin di awal jadi kepala bidang. Saya memutuskan setahun karena saya mengukur diri, saya sedang mau ujian UT juga di semester ini, terus kayak ini lumayan banyak deh, saya takut nggak kepegang, saya takut nggak optimal. Saya sampaikan ke ketuanya baik-baik, ya saya mundur, walaupun kayak masa saya kok cukup banget ya dikasih 2 tahun cuman setahun doang gitu kan. Tapi ya baik lagi, saya punya hak untuk diri sendiri juga. Kita harus berani ambil keputusan, ya kita harus merdeka aja. Kalau saya juga daripada nggak full cuman dikit-dikit atau nanggung, mendingan nggak dulu misalnya, atau ya berani keluar, berani ambil keputusan. Nggak apa, kita berhak untuk diri sendiri, nggak perlu ngerasa takut gimana-gimana juga, diomongin orang, bodo amat, gitu aja sih. Makasih. Oke, itu versi Mas Hasan. Gimana versi Mas John? Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Ini Sama-sama. pertanyaan dari Mbak Arya Regina ya, Lampung. Ya, betul. Oke. Pertanyaannya bagaimana menghadapi kejenuhan dalam pekerjaan. Jadi yang pertama kan tadi kita harus kenal diri. Jadi ketika kita mengenal diri, kita bagaimana, John itu bagaimana sih? Bagaimana sih kalau jadi dapat masalah, dia harus bagaimana? Karena ketika saya mengenal diri saya, jadi saya bisa cepat kembali lagi ke posisi John yang sebenarnya. Jadi dengan yang tadi saya bilang, mungkin saya pergi ke swalayan ataupun jalan-jalan keliling naik motor, naik sepeda, ataupun saya suka berlari, saya akan biasa jogging kemana-mana untuk mengatasi mengatasi lelah saya, kejenuhan saya. Dan jangan lupa itu teman-teman harus ingat, kalau sudah burnout atau sudah pusing banget lelah, jangan lupa istirahat. Memang komunitas itu baik, tapi istirahat itu penting, itu untuk kesehatan teman-teman. Jadi kalau memang nggak bisa maksudnya manajemen waktu belum bagus, ataupun teman-teman tidak, karena terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak kerja dan sehingga tidak bisa istirahat, teman-teman harus istirahat. Jangan sampai teman-teman sakit karena berkomunitas dan bekerja. Jadi ingat, itu sehat itu yang utama. Kemudian kemudian itu kecemburuan sosial ya. Jadi aku nggak tahu ini sebuah kebetulan ataupun Tuhan sudah kasih jalan ke aku. Jadi aku nggak tahu jargonnya perusahaan sebelumnya dengan pekerjaan saya itu sama-sama melayani. Jadi perusahaan saya dulu namanya, boleh nggak disebutkan nih Mbak? Saya nggak tahu, tapi lebih baik kita sensor saja. Sensor Karena aja. di sini ada 5.000 juta yang menonton. Atau Jadi jargon perusahaan ANM saya boleh dulu- Mas John. Jargon Apa? ANM kan, jargon ANM juga melayani masyarakat, membangun negeri. Iya Mas. benar. Aku nggak tahu itu kayaknya semuanya itu tuh sebuah kebetulan ataupun memang jadi Tuhan jalanin, harus ada kata-kata pelayanan. Jadi ketika melayani itu menurut saya banyak hal yang tidak bisa buat. Jadi ketika teman kecemburuan sosial, nggak tahu benar atau enggak, jadi kan porsi saya. Jadi kalau kecemburuan sosial itu saya bagian analisis SDM aparatur. Jadi saya bagian SDM-nya lah, bagian pegawai. Jadi kalau saya itu selalu membuat ada bonding. Jadi di mana misalnya setiap sore kadang kita akan lari bersama,
ajak karyawan yang pegawai-pegawai lain, ataupun bisa hangout bersama-sama, ataupun bisa kami ke pantai bareng. Itu saya selalu menciptakan bonding yang seperti itu. Saya juga selalu orang kan sudah bekerja, orang itu perlu diapresiasi, eksistensinya perlu diapresiasi. Ketika orang ulang tahun, saya akan membuat acara kecil-kecilan untuk surprisein teman-teman setiap pegawai untuk menambah bonding itu. Ketika seseorang itu diapresiasi dan eksistensinya diberikan dengan baik, dia akan merasakan dia itu berarti dan dia ada dalam sebuah komunitas itu. Jadi itu yang nggak tahu, mungkin di tempatku oke, tapi belum tentu di tempat lain oke atau tidak. Kemudian seperti misalnya ada orang teman-teman yang pindah instansi atau pindah satker ke daerah lain, itu saya selalu membuat acara perpisahan dan memberikan hadiah. Kumpul ya, selalu kegiatan itu adalah gotong royong, jadi kita kumpulkan satu sama lain, memberikan hadiah kepada teman-teman kita yang bersuka cita ataupun yang berduka cita. Kita selalu datang dan selalu aware ke mereka dan memberikan care kepada mereka. Itu membuat kecemburuan sosial yang ada di persaingan kita itu akan mungkin tidak menghilang, tapi menipis. Jadi itu di tempat saya itu menurut aku itu oke dilakukan, karena juga yang saya bilang tadi, prinsip 1000 teman itu masih kurang, tapi satu musuh itu sudah sangat banyak. Jadi satu musuh itu harus dikurang-kurangin supaya dia menipis gitu. Terima kasih Mbak Arya Regina dari Lampung, luar biasa pertanyaannya. Iya, luar biasa ya, mantap nih. Mungkin teman-teman Sohib di rumah sudah bisa mengambil kesimpulan ya, karena ini udah dirangkum nih dari semua pertanyaan, semuanya mirip-mirip, dan aku udah memilih pertanyaan-pertanyaan yang menurutku sudah merepresentasi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke. Aku mau terima kasih banget nih untuk Mas John, juga untuk Mas Hasan, udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Karena teman-teman Sohib-sohib di rumah mungkin banyak yang masih pengen bertanya kali ya Mas ya, cuman kan waktunya terbatas nih. Bisa nih Sohib-sohib di rumah follow aja Instagram dari Mas John dan Mas Hasan. Mungkin karena Mas John dan Mas Hasan dalam satu komunitas yang sama, silahkan teman-teman follow Instagramnya apa nih? Abdi Negara Muda. Betul. Jadi teman-teman bisa langsung follow @Abdi Negara Muda ya, di follow nih, langsung naik nih followersnya 5 juta nih Mas. Bisa nih. Tim Sohib tolong diambil invoice-nya. Oke. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih aku mau ngingetin ke teman-teman Sohib di rumah nih. Kalau sekarang tuh tadi mungkin di video sudah di-mention ya, sekarang Sohib sudah bisa nulis di website komunitas Sohib. Dengan cara gimana? Untuk Sohib-sohib nih ya, yang suka nulis, terus pengen nyari pengalaman jadi writer di dunia perkontenan website, terus mau diajari mentor yang kece-kece dan punya portofolio nulis, gabung jadi kontributor di komunitas Sohib sekarang, karena itu gratis ya, karena kata siapa sih nulis itu cuma punya mereka yang punya kemampuan. Selama teman-teman punya kemauan dan kegigihan, semuanya akan menjadi kenyataan. Sohib juga bisa, kalau misalnya teman-teman, kalau Sohib suka berbagi pengalaman menarik seputar profesi, gaya hidup, dan pengembangan diri, Sohib juga ingin membuat orang tergugah dengan karya tulis yang menginspirasi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menjadi seorang influencer ya. Join segera bersama komunitas Sohib, tulis duniamu dan jadilah mendunia. Adapun keuntungan-keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan antara lain adalah mendapatkan badge Sohib Karim, Sohib Keren, Sohib Inspiratif, dan Sohib Juara. Sesuai dengan pencapaian masing-masing. Kalau tadi Mas John bilang itu ada es melon sama ada umbi-umbian. Nah, nanti teman-teman ada di sini Sohib Karim, Sohib Keren, Sohib Inspiratif, dan Sohib Juara. Mendapatkan reward point yang dapat ditukarkan berbagai hadiah menarik, all access kelas pengembangan diri dari sohib.id yang diadakan di setiap bulan, dan memiliki karya tulisan yang dipublikasi di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi jangan lupa kita harus ikutan nih. Di dalam layar teman-teman sudah ditampilkan ya untuk websitenya, kira-kira kayak gitu. Silahkan teman-teman screenshot, daripada ketinggalan berita lagi, mendingan screenshot sekarang juga, dan jangan lupa segera join. Kemudian jangan lupa nih teman-teman, kita ada kompetisi artikel bertema Recover Together, Recover Stronger. Untuk
kompetisi ini terbuka untuk semua usia yang merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari kalangan ASN, tapi terbuka juga untuk masyarakat umum. Jadi jangan pernah rasa insecure. Sekarang join dan jangan lupa kunjungi link yang sudah ada di mana? Sudah ditampilkan belum Mas KIB untuk link kompetisi artikel Recover Together, Recover Stronger. Linknya adalah bit.ly/Sohib berkompetisi artikel. Mungkin kalau misalnya teman-teman ketinggalan informasinya di sini karena mungkin aku ngomongnya terlalu cepat atau mungkin layarnya tidak berjalan dengan sangat amat mantap nih di device teman-teman masing-masing, jangan lupa follow Instagramnya Sohib di @id_sohib dan @indonesiabaik.id. Nah, tuh Instagramnya. Jangan lupa juga join Telegramnya karena di situ udah ada informasi khususnya untuk informasi-informasi program atau acara seperti pada malam hari ini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa tadi di-follow Instagramnya Abdi Negara Muda untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Kayak gitu. Sebelumnya mungkin boleh nih dikasih closing statement-nya nih dari Mas John dan Mas Hasan untuk acara Sohib bercerita pada malam hari ini. Boleh dari Mas John dulu closing statement-nya. Siap. Terima kasih Mbak Cynthia. Jadi Sama. buat teman-teman Sohib dari Sabang sampai Merauke, berkomunitas itu baik banget buat pengembangan diri, buat aktualisasi diri, buat komunikasi, leadership, apapun itu. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa kita itu punya kesenangan ataupun punya apa namanya dalam artian minat masing-masing. Jadi jangan lupa pilihlah komunitas yang bisa mengembangkan diri teman-teman dan bisa teman-teman bagikan. Jadi bisa memberikan ilmu dan bisa berbagi. Jadi intinya bisa mengaktualisasi dan berbagi lebih banyak orang. Itu yang saya selalu highlight untuk berkomunitas. Oke, boleh dilanjut mungkin closing statement dari Mas Hasan. Oke, makasih Mbak Cynthia dan teman-teman Sohib semuanya yang masih bertahan ya sejauh ini 144 orang nih, banyak banget. Terus mungkin penutup sedikit dari saya tentang komunitas dan bekerja. Kita semua diberikan waktu yang sama ya, 24 jam. Terus juga saat kita melihat orang lain wah begitu kece-nya bisa ini itu, ya kita semuanya bisa seperti itu juga, tapi kita jangan berusaha menjadi sama kayak gitu, karena kita semua beda, kita unik segala macam. Terus juga ya capaian seseorang itu beda-beda, udah kita tetap jadi diri sendiri. Terus ini bisa di konteks komunitas, pekerjaan, karir, asmara mungkin bisa masuk. Kalau saya pesan aja untuk kita semuanya, semoga bisa juga ya diterima. Kalau saya tadi moto pribadinya, kita harus hari ke hari harus berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih produktif dan lebih bermanfaat, dan itu bisa diterapkan dalam berkomunitas juga, insya Allah. Terima kasih Mbak Cynthia. Sip, sama-sama Mas Hasan, Mas John. Mungkin aku mau share juga nih terkait siapa sih pemenang dari penanya terbaik dari seluruh penyanyi yang sudah ada nih. Dari 3 yang kita pilih tadi, ada 2 yang menjadi penanya terbaik pada malam hari ini. Yang pertama ini adalah Mbak Laila Angguning Tias dari Bojonegoro yang tadi bertanya kepada Kak John ya. Selamat Mbak Laila. Kemudian untuk penanya kedua yakni adalah Mbak Arya Regina dari Lampung yang tadi sudah bertanya untuk Mas John dan juga untuk Mas Hasan. Oke, untuk 2 penanya tersebut berhak mendapatkan merchandise eksklusif dari Sohib, jadi nanti ditunggu untuk konfirmasi selanjutnya. Oke, mungkin aku mau menyimpulkan sedikit kali ya dari pertemuan kita pada malam hari ini, mulai dari anak singkong yang rasa insecure, kuliah jaga asrama, kemudian mau tidak mau harus aktif nih, aku harus membangun relasi, kalau enggak aku kayaknya akan mentok segini-segini aja. Membuahkan seorang Mas Hasan yang sekarang sudah oke ya, udah walaupun insecure itu tetap ada ya Mas Hasan, ya itu adalah hal yang harus karena kita tidak boleh merasa cukup puas, tidak boleh merasa sombong dengan segala yang sudah kita capai. Kemudian dari Mas John nih yang belajar sepanjang hidup,
yang mana bisa belajar dari mana aja, dari siapa aja, dan kita harus memiliki prinsip seperti batu bara, yang mana kalau dipisahkan itu bakal makin redup. Ingat teman-teman, dari seluruh yang sudah kita rangkum pada malam hari ini adalah ketahuilah visi dan misi dari setiap komunitas yang mungkin mau teman-teman ikut ke dalam bagiannya. Jadi jangan sampai main masuk-masuk aja nih ke komunitas padahal nggak tahu visi misinya. Ujung-ujungnya kita nggak tahu kalau ternyata kita tidak sesuai minat dan bakat kita gitu. Jadi kita nggak perlu tes psikologi ya untuk masuk komunitas. Yang penting ngerasa visi dan misinya mantap aja. Itu aja dari materi kita pada malam hari ini. Menarik banget ya pembahasan kita pada malam hari ini, Sohib bercerita. Tapi nggak terasa waktunya udah menunjukkan pukul 8 malam. Itu tandanya kita sudah harus menyudahi acara pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Nurul, untuk Mas Jon juga, untuk ilmu-ilmu dan waktu yang sudah diluangkan, mau sharing sama Sohib di tengah-tengah kesibukan Mas Jon dan juga untuk Mas Nurul nih. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa sama-sama kita implementasikan ke depannya. Untuk informasi ke depannya nih, kelas-kelas yang ada nanti akan di-share sama KIB. Sebelum itu aku mau ingetin dulu ke teman-teman atau ke Sohib-Sohib yang ada di rumah, jangan lupa untuk join Telegram dan follow Instagram @id_sohib dan @indonesiabaik.id untuk informasi selanjutnya. Ini adalah informasi kelas berikutnya di komunitas Sohib. Silahkan di screenshot teman-teman, jangan sampai ketinggalan karena akan ada banyak narasumber-narasumber yang juga nggak kalah mantap daripada Mas Jon dan juga Mas Hasan pada malam hari ini. Jadi kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, ingat setiap 1 bulan sekali. Di screenshot itu ada di setiap hari Kamis dan di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu aja dari saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Sohib-Sohib yang sudah mau mengikuti Sohib bercerita pada malam hari ini. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Jon dan juga kepada Mas Hasan untuk waktunya, untuk menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Saya ucapkan maaf juga kalau misalnya ada banyak kata, karena saya juga masih amatir ya. Saya akan belajar untuk public speaking juga yang lebih baik supaya saya bisa sebatas sama Mas Hasani nih. Oke, itu jadi saya. Terima kasih banyak teman-teman. Ditunggu untuk berceritanya nanti di story Instagram, baik itu foto, video, ataupun tulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa bulan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sinti. Hai Sohib. Kenalin, aku Ibe. Aku Seka. Aku Hana. Dan aku Ola. Kami anggota komunitas Sohib. Kamu udah tahu belum apa itu komunitas Sohib? Kalau belum, sini-sini kami kasih tahu deh. Komunitas Sohib atau Sobat Hebat Indonesia Baik adalah bagian dari Indonesia Baik yang hadir untuk menemani kamu belajar dan berkembang. Komunitas Sohib hadir sebagai platform pengembangan diri yang menyajikan informasi, insight, dan konten-konten positif untuk meningkatkan skill dan kapasitas diri kamu. Bukan hanya itu, komunitas Sohib juga mengadakan banyak kegiatan upskilling loh, seperti workshop, talk show, dan kompetisi. Dengan tema seputar digital marketing, content creation, community management, dan digital skills lainnya. Semua bisa kamu ikuti secara gratis di komunitas Sohib. Komunitas Sohib juga memberikan ruang untuk saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Mau berbagi ilmu? Boleh. Mau cari teman diskusi? Silahkan. Mau curhat karena pusing kerjaan gak beres-beres? Ibe dengerin. Yuk bergabung bersama kami di komunitas Sohib dengan cara join grup Telegram dan follow Instagram kami.
baru dari komunitas Sohib. Wah, apaan tuh? Sebagai platform pengembangan diri, kini komunitas Sohib juga menyediakan wadah untuk kamu mendapatkan dan menyebarkan konten-konten positif di website sohib.indonesiabaik.id. Jadi bukan cuma dari komunikasi di media sosial dan workshop ya? Betul! Sohib bisa membaca bahkan menulis artikel di website komunitas Sohib loh. Kamu bisa mendapatkan informasi apapun seputar skill development, konten inspiratif, teknologi, tren, inovasi, dan lifestyle. Mau tahu di komunitas Sohib ada kegiatan apa aja? Tenang, semuanya bisa kamu cek juga di website sohib.indonesiabaik.id. Yuk segera kunjungi sohib.indonesiabaik.id. Tebarkan konten positif.